Jika Anda mempunyai sakit di telapak kaki atau di tumit ketika berjalan dan beraktivitas, ini adalah video untuk Anda. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan membahas kondisi plantar fasciitis atau sakit di tumit atau telapak kaki. Kalau kalian cek ke dokter, biasanya kalian akan dibilang ada flat foot dan kemudian kalian disuruh pakai sepatu yang tebal yang banyak supportnya, atau kemudian biasanya juga bakal disuruh pakai insoles ini di dalam sepatu kalian. Tapi yang kebanyakan terjadi, sakit kalian nggak sembuh-sembuh dan sering kambuh-kambuhan terus ya. Jika ini adalah Anda, simak lebih lanjut karena saya akan memberikan solusinya untuk sembuh dari pegel-pegel dan sakit di tumit dan telapak kaki ketika berjalan ya. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa sih plantar fasciitis? Apa sih kondisi ini? Plantar fasciitis adalah peradangan di struktur telapak kaki Anda, letaknya di sini, yang dinamakan dengan plantar fascia. Ketika terjadi peradangan, terjadi iritasi, tentunya setiap kali kalian menapak, setiap kali kalian berjalan, itu akan sakit, pegel di telapak kaki Anda ya. Penyebab utama peradangan dan iritasi di plantar fascia ini adalah sudden overload. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penambahan beban yang signifikan dalam waktu yang cepat. Misalnya, Anda nggak pernah lari ya, seumur hidup. Terus Anda memutuskan untuk lari seminggu 3 kali selama 2 bulan. Nah, habis 2 bulan tersebut, biasanya yang terjadi, telapak kaki Anda itu terlalu terbebani. Anda nggak memberikan waktu yang cukup bagi telapak kakinya untuk adaptasi, dan kemudian plantar fascianya jadi cedera. Atau misalnya, Anda memulai suatu aktivitas baru. Sebagai contoh, Anda nggak pernah nge-gym, terus Anda tiba-tiba nge-gym seminggu 5 kali. Atau misalnya juga, Anda nggak memulai suatu aktivitas yang baru, tapi berat badan Anda bertambah. Ketika berat badan Anda bertambah, beban yang diterima oleh telapak kaki, oleh plantar fascianya ini akan bertambah. Jika berat bertambah dan kemudian aktivitasnya masih sama, tentu saja ini akan terlalu membebani struktur-struktur di telapak kaki Anda, terutama plantar fascianya ini ya. Contoh simpel lainnya, misalnya Anda lebih banyak berjalan dari normal, atau misalnya Anda berdiri lebih lama dari normal, terkadang ini bisa menyebabkan iritasi dan overload di plantar fascianya. Nah, jadi penyebab utama sakit di telapak kaki ini adalah struktur-struktur di telapak kaki yang tidak kuat untuk menopang dan menahan beban yang Anda berikan. Ketika kalian cek ke dokter atau ke tenaga medis lainnya, biasanya yang akan mereka suruh Anda lakukan adalah memakai sepatu yang banyak supportnya yang tebal, atau seperti yang tadi saya bilang, akan dimasukkan insoles ke dalam sepatu kalian. Insoles ini dan sepatu yang tebal itu berfungsi untuk mensupport otot-otot telapak kakinya. Jadi tentu ketika Anda memakai insoles atau ketika Anda memakai sepatu yang banyak supportnya yang tebal, ini akan membuat Anda merasa lebih nyaman ketika beraktivitas dan bergerak. Tapi dalam jangka panjangnya, pemakaian sepatu yang banyak supportnya dan pemakaian insoles ini nggak baik. Kenapa? Karena mereka tidak menyembuhkan atau mengatasi sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah otot telapak kaki, struktur-struktur telapak kaki yang kurang kuat untuk menopang aktivitas dan berat badan Anda. Ketika diberikan insoles atau sepatu yang banyak supportnya, ini hanya akan menutupi rasa sakitnya. Ini hanya akan membantu Anda merasa lebih nyaman, tapi tidak menguatkan otot-otot telapak kakinya. Dan dalam jangka panjangnya, otot-otot telapak kaki dan struktur-struktur telapak kaki Anda bakal dimanja. Dan lama-kelamaan akan semakin lemah, dan Anda akan menjadi lebih ketergantungan dengan insoles atau dengan sepatu yang banyak supportnya ini. Untuk kesembuhan jangka panjang dan kesembuhan total, yang harus Anda lakukan adalah menguatkan otot-otot dan struktur-struktur telapak kaki Anda secara pelan dan perlahan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara rehabilitasi dan cara penyembuhannya? Ada 3 langkah. Yang pertama tentunya Anda harus mengurangi aktivitas kalian. Kenapa? Karena pada aktivitas yang kalian lakukan sekarang, itu bebannya terlalu berat untuk telapak kaki Anda. Jadi emang harus dikurangin dulu, tapi jangan nggak dilakuin sama sekali ya. Jadi kalian harus tetap beraktivitas, tapi jangan sampai telapak kakinya sakit.
Karena kalau Anda cuma istirahat, nggak ngapa-ngapain, itu tidak akan membantu menguatkan otot telapak kakinya ya. Jadi itu yang pertama, tetap beraktivitas tapi kurangi sedikit dulu sehingga telapak kakinya nggak sakit. Misal, kalau kalian lari seminggu 3 kali 5 kilo, itu telapak kaki sakit, coba lari seminggu sekali dulu 5 kilo dan lihat gimana. Jadi kalian mau mencari level aktivitas yang bisa kalian lakukan tanpa sakit. Yang kedua, sering-sering jalan nggak pakai sepatu atau barefoot. Kenapa begitu? Ketika Anda jalan nggak pakai sepatu atau barefoot, itu Anda secara tidak langsung melatih kekuatan otot-otot telapak kakinya. Jadi kalau kalian di rumah, itu kalian jangan pakai sendal, jangan pakai sepatu, dan coba aja jalan muterin rumah tanpa sepatu ya. Ini adalah salah satu langkah paling bagus untuk menguatkan struktur-struktur di telapak kaki. Langkah ketiga adalah kalian bisa menguatkan otot-otot telapak kaki kalian dengan beberapa exercise ini ya. Silahkan dilihat. Exercise pertama adalah short foot exercise, di mana kita mau memendekkan telapak kakinya ya. Jadi kuncinya adalah kita mau jari kakinya tetap lurus dan kita mau memendekkan telapak kaki sehingga tercipta arc atau lengkungan di tengah-tengah telapak kakinya. Nah ini yang salah, jadi jari kakinya jangan sampai nengkuk seperti ini ya. Jari kakinya mesti lurus seperti ini dan tercipta lengkungan di tengah-tengah telapak kakinya ya. Nah berasanya mestinya di situ tuh, di yang saya tunjuk. Ototnya berasa kencang, berasa aktif. Exercise kedua adalah tissue crunch. Jadi dengan telapak kaki dan jari kaki Anda mau mencoba menghancurkan tisu tersebut ya. Jadi mau mencoba untuk membelah tisu tersebut menjadi lebih kecil, menjadi beberapa bagian. Ketika Anda melakukan ini, itu Anda harus menggunakan semua otot-otot di telapak dan jari kaki Anda ya. Kan bisa kalian lihat tuh, jari kaki dan telapak kakinya harus bergerak ke depan belakang, ke kiri kanan untuk menghancurkan tisu tersebut. Silakan dicoba. Yang terakhir yang bisa kalian lakukan untuk mempercepat penyembuhan sakit di telapak kaki kalian adalah dengan menggunakan produk Correcto ini. Produk Correcto itu dibuat untuk menguatkan otot-otot telapak kaki Anda ketika Anda berjalan. Jadi kalau Anda jalan nggak pakai sepatu dan memakai produk Correcto ini, itu efeknya bakal lebih cepat dan bakal lebih signifikan ya. Untuk info lebih lanjut tentang Correcto ini, bisa lihat link di deskripsinya ya. Ini bakal membantu mempercepat penyembuhan plantar fasciitis dan sakit di telapak kaki atau di tumit kalian ya. Silakan dilihat. So, kesimpulannya adalah untuk sembuh dari plantar fasciitis, untuk menyembuhkan sakit di tumit dan telapak kaki kalian, yang kalian butuhin bukan sepatu mahal dengan banyak support, bukan insoles mahal seperti ini, tapi yang mesti kalian lakukan adalah menguatkan otot-otot telapak kaki Anda, struktur-struktur di telapak kaki Anda, sehingga ketika strukturnya kuat, Anda bisa melakukan aktivitas yang kalian ingin melakukan tanpa adanya rasa sakit di tumit dan telapak kaki ya. Oke, that's it for the video. Semoga video ini membantu. Jangan lupa 4 tips utama. Pertama, cari aktivitas yang bisa kalian lakukan tanpa sakit. Kedua, banyak jalan nggak pakai sepatu. Ketiga, menguatkan otot-otot telapak kaki. Dan yang terakhir adalah kalian bisa menggunakan produk Correcto untuk membantu mempercepat penyembuhannya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian merasa terbantu dan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa support channel ini dengan membeli merchandise dan alat-alat rehabilitasi di theindophysio.com. Oke, thank you guys.